pas siang-siang saya pup ya. Pup di situ. Iya. Celana tak taruh di atas. Iya. Di atas. Udah selesai, tak pakai lagi. Kok ceplok ternyata celana saya diserubung semut pakai buah. Oh iya. Tidak dokter, ini anak lanang gitu. Anak lanang isi cilik ini dalam dia. Aduh, dirubung jadi gede banget. Oke, selamat siang bersama dengan saya Fuluda di podcast Madung yang ke-5. Gak podcast, gak asik. Destak. Oh, yang ke-6. Oh iya. Sorry. Salah sebut gak apa-apa dong, karena kita lumayan sibuk ya. Mohon maaf. Jadi gak ingat ini podcast yang berapa sih. Padahal kan saya sudah 100 kali podcast kemarin di Semarang, Blora, di Kalimantan. Alhamdulillah kali ini kita menemukan seorang talent, yaitu bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini adalah alumni Semandung tahun 2009. Pada siang hari ini kesempatan yang berbahagia, alhamdulillah. Selamat siang, ada Robin dan Kuko. Selamat siang. Selamat siang, Mas Suda. Iya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya, sakit? Oh, sehat ya. Sakit. Sedikit, Mas. Kalau sakit kan lumayan ya, BPJS bisa cair ya. Makanya kita harus selalu jaga kesehatan pada kesempatan hari ini, karena katanya sih Omikron sudah mulai menyebar, tapi nggak tahu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat selalu. Jangan lupa selalu atur pola makan yang benar dan selalu olahraga. Orang ketang 3 menit, kamu tetap harus menyempatkan waktu, nggak orang ketang pelaku lari dan sebagainya. Dan kali ini 2 bintang tamu kita pada siang hari ini adalah alumni yang dulunya itu berprestasi ya. Prestasinya apa sih selain prestasi pertama dari Robin dulu ya, Robin ya. Prestasinya apa selain menek gendeng buri terus bolos ki apa prestasi apa? Jajal. Saya nggak punya prestasi, Mas. Berarti prestasi saya itu ada di dalam 1 minggu full masuk BK, Mas. Paling itu, Mas, prestasi 1 terbesar. minggu full masuk BK. Setiap hari. Berarti belas orang sekolah aslinya bian ya. Betul. Nek Mas Kuko sendiri ya. Prestasi saya itu saya nggak pernah punya prestasi. Oh, prestasinya. Enggak, kalau ini bohong. Dari ekspresi aura wajah itu saya pernah membaca bahwa Kuko ini adalah seorang cover boy ya. Katanya juga pemain band dulu juga loh waktu zaman SMA, bener ya? Waktu dulu masih main band. Sempat main band juga dari SMA. Apa mainnya apa? Saxophone, gitar? Bass. Ya. Main bass. Bass. Robin main apa, Bin? Saya BTS, Mas, biasa. BTS. Di belakang layar. Oh, di belakang lah. Oh, kamu sound engineering. Wah, luar biasa. Ngungkuli sing liyane gini. Iya. Robin itu dari dulu dia udah jadi dokumentasinya, Pak. Dokumentasi. Ya, jadi kalau video, Robin video. Gitu. Tapi kalau sekarang memang saya akui, kalau Robin di urusan videografi dan sinematik ya. Sinematik namanya benar ya? Iya, bisa sinematik, bisa Itu sekarang memang kalau di Kabupaten Pekalongan, Kota Pemalang Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya itu sudah tidak diragukan lagi untuk masalah branding, skill juga bagus ya. Selain menek pager tadi ya, kamu ternyata punya bakat di videografi sama fotografi. Kalau Kuku sendiri dulu di zaman SMA dari main band itu, kalau sekarang masih main band? Udah terakhir saya main band itu kuliah kayaknya. Kuliah semester pertengahan lah. Dulu pernah dapat juara gitu? Dulu itu pernah wakilin Semandung. Iya. Itu di festival SMA kabupaten. Itu yang tahunan, setiap tahun kita alhamdulillah juara. Juara 1. Terus sempat berapa kali itu di tingkat karesidenan juga. Ya, karena mungkin zaman segitu ini ya, mungkin karena belum banyak ya. Kalau sekarang sih udah hebat sih. Kalau zaman dulu kan masih sebenarnya kan masih berat pengorbanan zaman dulu. Kalau ngulik lagu harus pakai kaset itu pita ya. Bener, diputer lagi. Iya, pakai pulpen ya. Pakai pulpen dengerin gitu loh. Netizen sekarang pasti udah tahu. Kalau sekarang tinggal download lagu ya. Dulu kita beli MBS. MBS itu. Oh, itu majalah yang lagu apa ada chordnya. Beli MBS dulu. Kalau males cari chord. MBS itu apa sih, majalah?
majalah Music Book Station, Be. Music Book Station. Kalau sekarang nggak tahu, anak-anak sekarang nggak tahu. Taunya ya download Easy Chord sekarang, Easy Chord namanya seperti itu. Kembali ke Robin. Ini kalau Robin itu adalah topik yang menarik karena ini 1 minggu sekolah, 1 minggu masuk BK. Sekolahnya kapan? Masih ingat? Kalau menurut kamu sendiri, guru yang paling kamu ingat waktu zaman sekolah itu siapa? Kalau almarhum Pak Ida. Almarhum Pak Hida. Yang paling sering bersinggungan. Pernah di apain sama Pak Hida dulu? Paling biasa dirangkul sih biasanya. Dirangkul terus kan rangkulnya kan sambil digeret. Oh, sambil diketai gitu ya. Tapi kalau siswa zaman dulu itu kalau diketai itu sebagai bentuk kasih sayang. Kita memahami itu tentunya sepakat. Betul, ya bahwa udah biasa. Kalau zaman sekarang kan wah viral. Katanya visum langsung visum ya, rumah sakit, terus wah ini pelanggaran hak asasi manusia. Kalau pendapat kamu, kalau ada siswa atau orang tua yang seperti itu, pendapat kamu seperti apa? Nah, bagaimana ada? Memang kalau kita dulu kan ketika kita nakal, guru kasih peringatan sama kita dengan bentuk fisik, bagaimana dijewer atau dicubit. Kalau menurut pendapat kamu sendiri, sekarang yang kamu rasakan, kalau dulu ya mesti mangkel. Kalau dulu zaman SMA mesti mangkel. Kalau aku nggak mangkel sih, Mas. Udah biasa karena konsekuensinya kan. Konsekuensinya kan seperti itu memang. Kalau Koko sendiri kamu pernah ada? Kalau sampai dipukul sih belum pernah. Belum pernah ya. Kalau dihukum-hukum biasa, kalau pernah itu berapa kali? Saya udah Pak Ida juga sih. Pak Ida. Itu saya udah korban 4 sepatu sih Pak Ida tuh. 4 sepatu. Jadi kan kalau dulu kan nggak boleh pakai sepatu putih, itu ada putih sedikit, diambil taruh di perpus. Dari perpus sama BK ya, nggak salah ya, BK. Terus diambil atau Enggak, jadi suruh orang tua yang ngambil. Karena males aku bilang orang tua, malah dimarahin lagi kan. Malah ditambahi ya. Lagi itu. Tidak dibela, tapi malah ditambahi hukuman. Masih di sini ada 3 pasang kayaknya, Mas. 3 pasang. Nanti mungkin bisa diambil. Ya boleh. Nah, ditukar boleh sama bola voli baru. Sekarang kan katanya berdua ini kan dulu kan bolos bareng ya, terus nakal bareng, terus akhirnya malah jadi rekan kerja bareng, betul? Robin sama Kuku sekarang. Ya, betul. Boleh tahu itu di bidang apa? Kalau sekarang sih ini kan saya gambarannya kan yang satu gitaris, yang satu tukang menek pager ya. Jadi ini apa jajal? Kalau kita sebenarnya setelah SMA kan Robin kuliah di Semarang, saya di Jogja. Saya di Jogja, tapi kebetulan kita punya passion yang sama di dunia kreatif gitu loh. Dunia kreatif, ya. Robin kebetulan di Udinus ya, fotografi. Kalau saya teknik di informatika di Jogja kan. Nah, itu kita sempat kuliah tuh bikin project ya. Betul. Bikin project itu buku tahunan. Yearbook. 1 tahun setelah kita lulus. Berapa? 1 tahun setelah. Sebelum lulus saya masih kuliah ya. Enggak lulus SMA. Oh, SMA ya. Awal di tahun 2010. Itu kita bikin project yearbook lah. Awal sekolah-sekolahan, ke Semandung juga ke mana. Tapi Semandung kayaknya belum jodoh sama kita waktu itu kan. Oh iya. Tapi sebelumnya saya pernah dengar katanya berdua pernah buat videografi juga ya, tentang betul. Apa namanya, catatan akhir sekolah. Iya. Waktu itu katanya pertama kali ada catatan akhir sekolah di Semandung itu yang buat kalian berdua. Bukan berdua, sebenarnya bareng-bareng sama Fazia juga, Fazia ikut. Sama dia termasuk apa? Termasuk yang jadi ininya, aktor utamanya. Pak Faza itu matematika itu. Yang culun itu ya? Iya. Dulu culun. Kalau sekarang ya masih utuh. Ya, ada perubahan. Lebih dikit lah. Lebih dikit culunnya Mas. Dia tuh celananya di udel Mas. Dulu pakai Mas. Pakai sabuk, baju masuk semua. Masuk. Berarti terlalu ke atas banget bajunya masukin. Pasti bajunya putih enggak, coklat enggak ya. Semi krem lah. Semi krem. Tapi dulu seru sih yang pas ops apa namanya? Ya, lupa. Production. OPS. OPS. Apa itu OPS?
jangan bahasa lupa aku. Udah. Jadi itu sebenarnya waktu dulu tuh kan masih musim nih film-film catatan akhir sekolah tuh. Iya. Ya Vino sama Junot ya, sama Junot. Masih booming nih film itu sama-sama bikin catatan akhir sekolah. Kita bikin. Nah, kita bikin tuh awalnya itu pertama kali ya, terus kita kayak guru-guru nggak tahu kayak ya saya. Nggak ada yang tahu. Kreativitas sendiri berarti tanpa sepengetahuan. Jadi tanpa sepengetahuan sekolahan, bahkan kita niatnya mau surprise di perpisahan kalau nggak salah ya. Perpisahan kita tayangin nih loh bikinan anak-anak Semandung nih kelas 3 buat buat anak-kenangan lah, kenang-kenangan gitu. Itu sempet pas produksi itu Pak Saroji kayak Pak Saroji itu lihat kita lagi bikin properti di musola. Di musola, tanya mau bikin apa itu loh. Kita kayak diem-dieman ya, Cak ya. Oh, diem-dieman. Kita nggak sama sekali nggak bikin apa-apa, cuma inilah main-main aja gitu loh. Nah, pas hari H mau perpisahan, kita ngomong sama ini kita mau munculin film nih bikinan anak-anak kelas 3 nih loh buat kenang-kenangan. Nah, itulah awalnya kayak gitu. Ya seadanya sih ini ya. Dan itu ditampilkan waktu perpisahan. Pas perpisahan ditampilkan, tapi tapi pas siang ya, jadi nggak tahu jelas ya. Iya, kalau siang nggak begitu jelas ya. Itu di outdoor waktu itu. Di gedung. Pekajangan. Sudah ada gedung sini. GPK. Oh, GPK. Gedung Batik Kajangan. Lah apa sekolahmu STM Budi Utomo kok nang BK. GPK. Disingkat namanya apa? GPK. Oh iya. Gedung Batik Kajangan, betul. GBP Gedung Batik Pekajangan, orang Gedung Batik Kajangan itu ndak Gedung Batik. Iya, Kajangan. Kalau nyebutnya biasanya apa? Kajangan kan? Gedung Batik nyebutnya. Gedung Batik. Pekajangan atau Kajangan? Pekajangan. Berarti saya GBP Gelora Bung Karno. Orang-orang Arab ngarang Bung Karno tapi kok burin aja. Jangan-jangan nanti viral. Jadi dulu pernah membuat semacam catatan akhir sekolah, itu persis enggak kamu? Buatnya kayak kan dulu kan ada film catatan akhir sekolah juga ya. Maksudnya kan di terakhirnya kan ada suatu apa namanya? Korupsi ya. Akhirnya bongkar ini. Dibongkar. Enggak, kalau itunya enggak. Karena kita bersih. Kita bersih. Korupsinya paling ngambil gorengan 3, gorengan 3 2 itu. Tolong nanti bisa sampaikan sama kantin siang dulu siapa? Masih Mas Parti ya, Pak itu. Oh, Bubuhi. Bubuhi. Parto, Mas Tok. Legend tuh. Mas Tok. Legend. Sekarang masih ada Bapak saya? Sudah ada. Yang sekarang kan Pak Bu Bekti. Tapi Bu Bekti kan sekarang, Bu Bekti sama Mas Pardi ya. Buku Naina. Bu Bekti pernah diajar? Bu Bekti. Bu Bekti pernah bilang. Sudah belum? Sudah, Bu Bekti sudah masuk sini. Kita IPS. Ini berdua IPS semua. Waduh, podo orang aku maksudnya IPS, saya juga IPS. Ilmu pengetahuan Semerawut itu. Semerawut itu. Oh iya. Nek Bu Fitri pasti tahu dong ya kalau Bu Fitri ya. Bu Fitri jelas tahu, itu legend banget itu Bu Fitri. The power of Wonder Woman. Smile in 3 seconds. Wah, antik. Saya enggak tahu Bu Fitri tapi sudah ekspektasinya sudah wah, iki semeti Amara Suli gitu. Itu sangar itu kalau itu ya. Kembali ke Robin ya. Sekarang memang katanya kamu memproduksi video-video untuk acara-acara. Betul. Kalau saya sih di zaman kuliah itu kan kuliahnya di DKV. Oh, zaman SMA sudah suka belum? Belum suka. Kalau SMA tuh saya sukanya lebih di gambar sama gambar asli. Betul. Maksudnya enggak nonton gambar bayang itu. Ayo gambar asli, Mas. Asli gambar. Seni rupa. Iya betul. Terus dikasih saran sama Bu Titik kalau nggak salah. Bu Titik BK. Bu Titik. Bu Titik bahasa Jawa. Ya. Sekarang di Pemalang kalau Bu Titik ya. Itu katanya suruh masuk di jurusan DKV aja. DKV itu singkatan dari Desain Komunikasi Visual. Ya. Jadi di situ tuh kata Bu Titik gambarannya gambar manual langsung ke komputer. Jadi digabungin jadinya DKV kayak gitu. Berarti gambar tapi sudah digital gitulah ya. Ternyata pas kuliah di sana DKV itu lebih luas. Iya. Salah satunya fotografi. Nah, terus kamu kayaknya kok lebih cinta ke fotografi gitu. Betul. Semester awal udah ada fotografi. Oh, asik juga nih.
terus model kan, foto model. Oh, kalau itu ini maksud saya itu gambar. Biasa, gambar kan? Itu ini. Iya. Gambar itu maksudnya. Gambar. Ya. Awalnya di gambar, situ. Gambar. Tapi ternyata ketika terjun di dunia fotografi, ternyata lebih luas. Sampai sekarang lulus, berarti mulai terjun komersil di 2010. Yang untuk di daerah Pekalongan yang bisa menjadikan uang, karena waktu itu butuh uang kan. Iya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang gitu. Terus masuk itu di Pekalongan lebih yang bisa rutin di fotografi wedding. Wedding. Itu makanya sampai sekarang aku masih di situ. Biasanya ketemu Mas Gudel juga. Oh iya. Mas Gudel sebagai apa Mas biasanya Mas? Saya penerima tamu. Ada sih. Oh tong itu uang. Iya, saya jadi tongnya. Ya, gitu. Jadi tong uang ya. Untuk Mas Gudel malah di situ ya di wedding deh. Wedding. Saya kan dulu kan berawal dari wasit. Oh iya. Wasit tapi kayaknya kok satu nada flat tok tet. Aduh kayaknya kok malas. Ini akhirnya saya beli saksofon, terus latihan saksofon untuk wasit, dan ternyata tidak diterima oleh KONI. Akhirnya saya ke musik gitu ceritanya. Barang ngagone saksofon wasit joget kabeh penonton. Iya. Rencananya kan memang kalau apa namanya? Kok aku kelalen ya? Apa namanya offset itu kan nadanya kan blues, dotoret ya kalau set gitu. Tapi ternyata saya usul sama KONI menanggapi dengan ini orang gila yang usul ini ya. Akhirnya saya ya udah saya masuk ke wedding gitu. Lagi pula kan ketemu Mas. Kita kenal malah. Iya, akhirnya kita kenal. Hikmahnya di situ ya. Memaparkan perkenalan ya gitu ya. Jadi ini kan video fotografi, terus kukuh di IT-nya ya, teknik informatikanya. Waktu itu kan kamu dari SMA sendiri kan memang senang di musik. Wong saya aja dulu kan memang suka di musik, tapi memang olahraga musik akhirnya malah diterima olahraga terus. Tapi sampai sekarang kerjaannya juga ada di musiknya. Kalau kamu sendiri kok enggak ada kepikiran kuliah terus lanjut di gitar atau apa? Ya, karena pas lulus tuh aku mikirnya gini sih, musik ya hobi aja tuh. Hobi emang apa namanya, emang ya ingin ngisi waktu luang masa musik gitu. Pas kuliah itu sengaja milih teknik bahkan. Teknik. Jadi, ini nih, saya IPS. Tapi saya pengen teknik. Kan susah banget tuh. Jadi pas waktu daftar kuliah tuh malah kebanyakan kasih ujiannya kan IPC ini ya, campuran. Nah itu pas kenapa di tekniknya ya karena saya pengen apa namanya pengen ini aja sih, pengen bisa kalau komputer ya saya pengen bisa punya software gitu loh. Dulu tuh kayak gitu. Jadi musik ya tetap jalan cuma hobi, tapi pas waktu kuliah malah kepotong nih. Nggak main musik lagi tengah-tengah karena apa? Kepincut ke yang lain. Fotografi sama videografi. Jadi di kampus ikut UKM fotografi malah musiknya. Dia ketemu lagi sama Robin. Akhirnya kita bikin tadi yang project apa namanya buku tahunan itu. Yearbook. Namanya pedes ya. Pedes dulu pedes ya. Pedes itu singkatannya penderitaan apa? Pekalongan Desain. Pekalongan Desain. Cupungan namanya. Pekalongan Desain. Bloko. Ya itu kan yang berdua. Dari dulu kan memang track recordnya kan dianggap sebagai tanda kutip ya, anak yang tanda kutip selalu ya itu tadi ya. Iya. Tapi awang-awang lalu ya biasanya seringnya orang-orang yang seperti itu ya kan dia punya apa namanya, dia punya bakat yang lain. Biasanya kan kita digeneralkan ya. Kalau kamu ndak bisa yang namanya sign, berarti kamu adalah orang-orang yang terbelakang. Seringnya seperti. Dan ternyata sampai sekarang ini kan mereka ternyata memang sudah punya file, punya apa namanya, penghasilan dari bakatnya tersebut. Walaupun sekarang di properti, ya kan? Sekarang lebih ke properti ya. Properti yang seperti apa coba ya? Ya sekarang sih kita lagi bikin vilo itu glamping sih. Glamping. Oh, semacam itu tuh sebenarnya kayak gini. Jadi kayak pengaplikasian dari basic kita yang kreatif. Jadi kayak Obin dia suka fotografi, dia suka gambar gitu loh. Aku juga suka fotografi, suka videografi gitu. Nah, pengaplikasiannya secara nyatanya adalah dengan kita bikin
glamping, kita juga suka jalan-jalan, suka ini juga kan sama teman-teman traveling gitu, nginep di mana gitu. Nah, pengaplikasiannya itu, jadi kita gabungin kan Vilo itu sebenarnya bentuk fisik dari imajinasi kita dari desain, foto dan video. Makanya kalau dilihat ya secara kalau di IG ya mungkin dilihat kayak fotonya, warnanya itu kan kayak idealis banget ya. Ini Mas Robin, idealisnya Mas Robin dituangkan di situ. Terus desainnya juga kayak gimana itu, ya itu pengaplikasian dari dari passion kita gitu. Kita aplikasikan di properti gitu. Jadi kayak yang tadi yang gambar nih, gambar ini nyotol, bentuk fisik. Tadi ini rencana kita mau menyalurkan bakat dan hobi, terus malah jadi semacam penghasilan gitu. Akhirnya karena tuntutan itu juga itu karena kita harus juga beli pamper susu ya. Pamper susu ya. Kalau ini kan sudah beli pamper sama susu. Coba kalau yang cover boy ini sudah beli pamper sama susu apa belum? Susunya aja. Susunya aja. GICS 32 apa GCS berapa ini ya? Cover boy ya. Siapa tahu kan nanti kan sama Kukuh ini punya perusahaan properti. Bahasanya apa sih kalau itu? Glamping itu apa ya berarti? Penyewaan tenda. Semacam penyewaan tenda akomodasi wisata sih. Akomodasi wisata. Berarti lebih ke kebutuhan tersier ya. Iya. Api unggun juga. Fasilitas kalau itu. Jadi kalau mau pengen manasin bisa ke sana. Di situ kan dingin Mas di Petung Kriono. Boleh, itu kapasitas untuk berapa orang ini? Kalau untuk paketnya kita bikin untuk 5 orang satu tenda. Tapi sebenarnya bisa untuk sampai 10 orang sih. Berarti satu tim sekolahan lah ya. Berarti kalau dibuat-buat persami bisa lah ya? Bisa. Oh bisa ya. Semandung ya. Ya itu. Masih ngomong tempe yo jare persaminya di Petung. Bisa itu. Snack pandemi menang kowe terus ora ditagih terus janjine ya. Tapi karena pandemi ini ada perubahan. Enggak, ada yang pertama kamu bangun memang sudah pandemi. Udah pandemi ya. Berarti kita mulai dari titik paling nadir titik paling bawah. Ya, sebenarnya itu kesempatan juga sih. Pandemi itu sebenarnya jadi kesempatan kita buat bangun karena kan job nggak ada. Iya, era sekarang kan akhirnya kayak wisata tuh staycation lah ya. Saya staycation. Jadi wisata yang dia nggak kemana-mana di satu tempat itu yang nyaman udah nggak. Dan sekarang era pandemi kayak gitu. Nah itu kan kita masuk kayak pas banget lah di momennya. Momennya pas. Jadi kita berawal dari yang titik paling bawah dulu. Apalagi kalau sudah normal ya, biasa-biasa omsetnya meledak jadi 4 kali lipat. Amin. Saya juga amin juga wes. Amin. Ayo pada manten ya. Jadi seperti itu ada. Iya Mas, pada manten. Iya, itu kan sudah ada portofolio ya di sini ya. Jadi mosok manten lupa sama kita ya Vin ya. Paling tidak fotografi pakai kamu. Semandung. Iya dong, Semandung jangan lupa loh. Fotografi band ada band. Mau diantar sampai pelaminan enggak apa-apa. Iya, ini bulan madu buat bulan madu. Bisa. Di endorse semuanya. Mitos atau fakta? Pertanyaan pertama untuk Robin. Mitos atau fakta? Kertasnya ning ndi? Kertasnya. Obin dulu pernah menjadi duta wisata? Mitos. Oh, kata Fasya kok pernah jadi duta wisata. So kok nggak percaya? Saya nggak percaya kalau hampir mustahil itu. Hampir mustahil ya. Asem aku tak pusi ya. Ini yang mau dibahas apa? Bukan duta wisata. Saya kan sudah menyiapkan materi tentang duta wisata. Tapi itu memang sekarang sudah pakai kacamata itu gimana? Apakah memang sekarang tuna wisma atau enggak? Keluar airnya Mas, kasihan Mas. Ada obat tetes mata enggak? Oh, ada. Dan gini, berdua, pengalaman paling yang paling kamu ingat waktu SMA itu apa? Dari Koko dulu sekarang. Pengalaman apa yang paling diingat waktu? Pernah pacaran enggak waktu SMA? Iya. Baik apa buruk ini? Udah pernah pacaran enggak waktu SMA? Pengalaman terbaik, Mas. Baik atau buruk ini? Suruh ceritain Mas. Oh, jangan. Pengalaman yang itu baik. Ya yang itu dulu yang baik dulu. Baik enggak ono sih. Lah katanya pernah juara, berarti kan baik. Oh iya, pernah juara band. Benar. Itu sih juara band.
3 kali berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan tersendiri lumayan. Festival jajanan Bangu. Festival band ya. Festival badut sih. Itu sih pengalaman terbaiknya itu. Kalau terburuknya? Pengalaman terburuknya ya itu Mas, 8 tahun. Karena sangkin banyaknya maka lupa. Ada sih tapi agak lucu sih. Pengalaman terburuknya aku pernah Mas. Itu kan toilet di pojok tuh IPS 4 dulu toilet. Ada toilet situ tuh. Itu pas siang-siang saya pup ya. Pup di situ. Iya. Celana tak taruh di atas. Iya. Di atas. Udah selesai, tak pakai lagi. Kok ceplok ternyata celana saya diserubung semut pakai buah. Oh iya. Tidak tahu iki anak lanang iki. Anak lanang isi cilik ini udah gede. Aduh dirubung jadi gede banget. Jangan-jangan ini yang ngasih. Itu terburuk paling buruk. Itu enggak pernah ada. Kalau Robin sendiri baiknya enggak ada. Enggak ada. Oh, buruk semua. Ya buruknya ya apa coba. Yang tadi kan lompat pagar Mas. Itu memang kebiasaan dari dulu Mas. Kalau saya kan kalau setiap Senin biasanya sering bolos. Bolos pas upacara. Iya. Pas kurang lebih jam 8.45 itu kita masuk. 8.45 sama teman-teman. Masuk 8.45. Iya. Kan upacara selesai itu biasanya. 7.45. Kita lompat dari belakang warung Bubeki ya, belakang. Itu kan kurang lebih 2 meter. Kalau kita udah nyiapin tangga sih untuk masuk. Ya. Kalau lompat kan tinggal lompat kan. Nganti nyiap ke ondo apa? Iya. Oh iya. Terus bolosnya modal. Niat Mas. Niat. Niatnya untuk bolos. Iya. Terus. Baik. Terus pas naik nih. Pas udah sampai atas, set di bawah udah ada Pak Ida. Oh, Pak Ida. Dan mendelik. Kan bingung Mas. Itu pas musim hujan mau lompat ke bawah. Keluar lagi banjir. Iya. Mau masuk udah ada Pak Ida. Ya udahlah. Pasti kan ditarik kan ke BK kan. Itu Mas. Kalau guru yang paling menang siapa? Guru yang paling kamu kenang? Almarhum Pak Ida. Itu best Mas. Lah kalau Kuko sendiri? Guru yang paling mengenang ya. Pak Iwan sih. Pak Iwan dulu soalnya Pak Iwan bukan bimbing di UKM musik UKM apa dulu tuh kalau yang ekstrakurikuler musik gitu loh. Jadi setiap hari sama Pak Iwan. Bahasa Inggris juga Pak Iwan dan orangnya enak sih, kocak gitu. Iya. Paling mengenang, paling akrab sampai sekarang mungkin Pak Iwan. Memang bakalnya di musikalitasnya itu tinggi. Itu bahkan dulu belum ada guru seni musik ya waktu itu ya? Belum ada. Dulu seninya itu masih seni gambar ya, seni rupa. Jadi belum ada seni musik dulu. Makanya dulu kalau anak band di SMA Semandung pasti ya Pak Iwan. Iya. Pak Iwan. Jadi kalau mau diskusi musik ya sama Pak Iwan. Iya. Jadi memang Pak Iwan terus Pak Ida itu ya sosok-sosok yang karakternya kuat. Apalagi Bu Fitri. Jadi kalau saya mewakili guru-guru di seluruh Semandung menyampaikan bahwa guru itu galak, terus dia jewer, dia nyubit itu bukan karena tujuannya untuk menyakiti, untuk membangun sebuah karakter mental yang bagus. Benernya kan seperti itu. Karena kan filosofi nasi lagi. Untuk menjadi nasi dari beras kita harus digodok dulu. Kalau kemarin dibakar, maksud nasi dibakar masuk. Jadi memang iya harus digodok dulu dia jadi nasi. Kalau enggak bakar enggak mateng. Kita harus mengalami hal semacam itu. Jadi justru menariknya suatu itu. Maka kita cinta ya dari SMA. Enggak ada kita cinta dari SD Impres, sudah ada ya. Karena kisah cinta kita kan memang paling indah itu waktu SMA. Iya, kembali ke kisah cinta tadi. Kalau pacar kamu dulu? Dari luar Semandung semua sih. Luar Semandung semua. Jadi istri itu bukan yang pertama. Kan pacar. Oh pacar. Istri pertama dia juga alumni Semandung. Alumni Semandung. Ya, kita temenan sampai jadi istri sampai sekarang. Betul. Dan punya dikaruniai anak satu. Cowok cewek? Cowok ya. Ya sebenarnya saya lihat tadi buat kalau podcast kan harus tanya gitu. Tekniknya seperti itu. Padahal sudah lihat, sudah tahu anaknya cowok ya. Tapi waktu zaman SMA selain istri Semandung juga. Adik kelas, kakak kelas? Enggak, satu angkatan. Iya. Sabar ya. Kita temenan dari SMP sih.
Dari SMP. Iya, dari SMP di Semandung, terus kuliah main bareng di Putus Semarang nyambung? juga, kan? Enggak, kita belum pernah pacaran. Setia banget tuh. Kita enggak pacaran. Enggak pacaran. Temenan, sahabatan. Sahabat pena kalau dulu ya. Iya. Mik tri dulu ya. Chattingan, udah lihat orangnya. Sampean ketok lawas, Mas. Iya. Sampean ketok lawas. Enggak tahu pasti Mik tri ya, netizen enggak tahu sekarang, anak-anak sekarang. Mik tri terus Friendster ya. Friendster. Iya. Jadi dulu kopdar. Kopdar. Mik tri habis itu kopdar bareng. Kamu sering kopdar sama Enggak. Kuku, enggak. Sama itu enggak. Tapi seringnya memang sering bareng atau kamu biasa sama Pak Faza atau sama? Aku SMA malah kita jarang bareng. SMA malah jarang. Setelah lulus malahan. Lulus langsung sering kumpul bareng. Seringnya bareng sama siapa biasanya? Sama yang lain. Sama yang lain. Cowok cewek. Oh. Asini teman, hati-hati. Hati-hati. Iya. Kan bisnis bareng ya, kan kemah mana bisnisnya? Aku sering tak bawa, istri sama anak sering tak bawa. Oh iya, buat penangkal ya. Iya. Jadi kalau mau hilaf sedikit kan ada yang rem. Oh gitu. Tapi ada rencana enggak atau memang ada gitu. Saya apa sih ini? Ini pertanyaan udah bingung gitu. Ada rencana enggak? Maksudnya memang udah punya planning, udah punya apa planning untuk gitu. Udah punya inilah. Ini kamu asba inilah, ini sama ini udah ada planning belum? Kembang. Oh iya udah ada. Ini sama ini atau ini sama ini? Udah ada. Itu apa itu? Ini sama ini. Itu apa? Enggak gitu enggak. Oh, ini pedang sama pedang. Ini selalu sama ini kan berarti normal. Oh iya, itu enggak. Atau ini dua-duanya? Lagi enggak. Berarti memang normal ya? Enggak, normal. Tapi memang ada sudah punya calon? Normal tapi tragis, Mas, biasanya, Mas. Sudah punya calon belum? Hah? Sudah punya calon? Insyaallah. Insya Allah apa? Mungkin aku lagi mencari. Laki-laki ya. Memang seperti loh, follower Semandung. Iya. Jadi kita calon itu loh. Jadi jangan sembarangan untuk milih ke pasangan itu juga kita harus perlu observasi hipotesis awal seperti apa. Itu kan kita harus selalu ilmiah loh itu loh. Dirumus ke sih. Mulane suwi. Lah kakek hipotesis suwi ya. Seneng parane wong tuane ra sing gentle. Marane wong tuane ra setuju. Ini dukun. Qabil tajwiza wa nikah li nafsi bidalik. Itu kalimat yang paling indah untuk membuktikan cinta kita terhadap insan yang nggak tahu siapa ya. Saat ini kan masih ada, tapi kan Mas yo. Ya, semoga setelah ini nanti kuku dapat ya. Kalau kamu kan sudah ya. Akadnya ngene, Bu. Akadnya boleh. Akadnya itu gedung serbaguna kan mulai disewakan untuk acara pernikahan juga ya. Barangkali yang mau nyewa bisa hubungi saya. Acara pernikahan itu hubungi saya. Terus mau apa fotografi ada, terus ada apa penghitung gema dan sebagainya ada. Nanti Pak Faza sama Pak Alika kan penghitung trigonometri dan sebagainya kan ada. Nikah itu harus dihitung, bukan cuma weton. Trigonometri, pemetaan korelasi, terus metrik itu harus dihitung. Nah, kadarnya seberapa supaya kamu dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Setelahnya itu dihitung juga enggak tuh? Apa? Biar anaknya kayak gini. Oh, fisika itu pakainya. Momen kelembaman, gaya sentripetal, terus tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan itu harus hitung semua. Jadi untuk supaya hidup kita tidak kebanyakan tekanan, maka kita harus mengurangi gaya tekan. Gaya hidup dikurangi. Duitnya 500.000 ya aja bojo. Kaya aku mbiyen duit 500.000 bojo. Tapi memang berkah loh. Itu kalau kita mikir secara sains, otak kiri itu enggak sampai kita punya uang segitu. Tapi kalau kita tujuannya baik, kita punya uang seberapapun, kalau yang izinin sudah yang di atas pasti direstui. Kan bojo duit piro asine bin ngaku bae terus terang. Saat itu 1,5 juta. 1,5 juta. Bayangke. Catering berapa? Ya wis kena pirang porsi setengah 500 ya bojo. Iya. Mulai set bojo sih. Oh iya. Bojo sih. Mulane kita yang penting itu kembali ke tujuan seperti semula ya. Terakhir message from other. Pesan dan kesan buat seluruh teman-teman alumni Semandung dan sebagainya. Robin dulu. Buat alumni. Sing ngarep mau titipke apa karo Semandung ngarep titip apa kan bal voli kan kurang telu kae ya.
terus bal tendang kurang loro kan palingan bal telu kan sekitar 600 ping terus 800 lah kan wis do dadi pengusaha kabeh iki ya. Jadi pesan kesan dulu nanti apa yang mau dititipkan gitu ya. Ayo ya todong tekan gini. Jangan diedit ya. Paling kalau saya ini sih Mas. Buat teman-teman ya. Ya, buat teman-teman yang angkatan di bawah 2009. Ya, angkatan di bawah 2009 ya. Ya. Terus yang cewek. Ya. Yang masih jomblo. Ya. Yang siap nikah. Ya. Bisa hubungi saya. Oh, bisa hubungi. Bisa hubungi saya loh. Kamu mau nikah lagi? Bukan. Apa? Nanti tak kenalkan sama teman saya. Oh iya. Namanya Mas Kuku. Oh iya. Yang Dia mana Mas, sih? Setuju. Hah? Oh iya boleh. Orangnya di samping. Oh iya di bawah 2009. Itu Mas. Itu sih pesanku. Kesan. Mas-masnya boleh disensor nggak nanti? Kesannya apa kesannya? Kesannya apa ya? Gak tahu Mas kesannya. Aduh. Makanya kalau sekolah jangan sering bolos biar tahu kesan di Semandung itu seperti apa. Iya, saya dulu juga yang bolos tapi kan Siti zaman sekolah saya dulu. Makanya kan kesannya banyak. Iya, di sekolah itu harus kita punya kesan. Karena masa paling indah itu adalah love story, true story itu paling indah itu waktu zaman SMA. Jadi jangan buang-buang waktu kamu hanya untuk belajar. Maksudnya jangan buang waktunya untuk hanya main belajar ya penting loh. Penting sama ya. Ora. Ya itu tadi salah loh ya. Tadi tit gitu lah ya. Oh iya benar sih. Harus selalu effort. Harus selalu semangat dalam belajar ya. Walaupun jam kosong kita harus tetap belajar ya. Oke. Ada sih Mas. Kalau kesannya di Semandung ya dulu lebih ke persahabatannya sih Mas. Itu kan saya bolos kelas 11 dulu. Saya berubah di kelas 12 karena persahabatannya. Di kelas 12 IPS 1 dulu anaknya tuh kompak. Terus rahat deh Mas. Rahat. Bahkan sampai sekarang itu kita sering nongkrong bareng, kumpul bareng. Ada agenda rutin ya salah satunya. Bisa bahas nginep di pertama di Villa Petung itu. Jadi kenapa kita ketemu? Akhirnya punya ide. Setelah nginep di Villa, akhirnya punya ide. Betul, salah satunya. Berteman, bermusyawarah itu akhirnya melahirkan ide-ide, melahirkan rezeki yang lebih banyak karena tali silaturahmi yang terikat lebih luas itu bakal menimbulkan rezeki yang melimpah. Jadi jangan hindari teman-teman kamu, selalu kompak ya. Kalau untuk pesannya apa? Kesan Semandung dulu ya. Pesannya apa? Mesen titip ke apa? Loro karo. Pesannya sih apa ya? Mungkin untuk yang ini ya. Reuni kumpul. Kebanyakan viewernya anak-anak masih SMA Semandung ya. Kalau ini kesalahanku dulu mungkin. Ini pembelajaran buat yang lain. Pesannya sih gini, kalau mungkin anak-anak SMA sekarang yang mau kuliah ataupun nerusin kerja gitu loh ya. Jangan terlalu terpaku sama, jadi kalau kamu kayak gini atau kamu kuliah di sini pasti kayak gini. Kuliah di 1A pasti bakal kerja seperti ini, enggak. Kalau aku sih lebih pesannya kalau kamu bebas mau melakukan sesuatu apapun, yang penting positif. Terserah, yang penting satu, tanggung jawab sama keputusan yang diambil. Iya. Ketika kamu mau kerja, ya udah kamu tanggung jawab dengan itu. Kamu ilmu di mana-mana ada kok. Toh saya teknik informatika nih loh. Sekarang kerjanya apa itu loh? Saya malah bikin kreatif sama Robin. Nggak nyambung, ini tanggung jawab sama apa yang diinginkan itu aja sih. Jadi nggak usah terpaku sama akademis kamu harus kayak gini nanti kayak gini. Yang penting tanggung jawab aja. Itu aja sih. Kalau kesan di Semandung atau kesan di Semandung ya. Kesan di Semandung menyenangkan sih karena ganteng-ganteng waktu saya ganteng nggak percaya pas semua Mas ini sudah orang payu loh. Jangan diambil hati ya, itu fakta itu ya. Ya. Kesannya menyenangkan karena sama saya SMA waktunya tak habisin buat ngeband tok. Oh iya, dan berprestasi pula ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nggak terasa sudah sampai berapa menit tadi ya? Saya nggak lihat
kita ngobrol asik juga dengan dua alumni Semandung yang nggak tahu prestasinya Menek Paker tadi. Mungkin besok kita akan ojo ditiru Mas. Ya jangan ditiru. Jadi pesan moralnya adalah ojo tiru wong loro, pohon ya. Iya. Tiru ini saya gini. Ya ora bisa ya, tetap harus ada susah-susahnya dulu, masa harus senang langsung punya perusahaan, punya semacam usaha kan enggak langsung, itu harus ada perlu pengorbanan yang lebih. Jadi percayanya seperti itu. Selalu berangkat sekolah, alhamdulillah mereka juga lulus semua. Yang penting ke sekolah, mangkat atas nama manut sama orang tua, ibadah, insya Allah kamu berkah nanti sampai besok, walaupun bedut-bedut situ ora masalah. Tapi itu adalah sebuah nilai X ya, nilai X apa ya? Logaritma ya. Terima kasih atas kehadirannya berdua, Koko, Robin. Terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga nanti bisa nyumbang bola. Bola voli kurang ya. Terima kasih, dan buat teman-teman yang lain, kalau silakan tulis komentar di kolom komentar, barangkali mau usulan bintang tamu siapa yang akan kita hadirkan pada kesempatan mendatang, bisa usul di kolom komentar di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para viewer dan para subscriber. Jangan lupa juga subscribe Semandung Podcast, nggak podcast nggak asik. Destak ting.